Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kajian kita pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama membacakan Al-Fatihah untuk Al-Imam Al-Ghazali, penulis kitab Bidayatul Hidayah. Dan kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ilmunya bagi kita dan juga membukakan pintu ma'rifah serta keistiqomahan kepada kita. Al-hadziniyah wa bikulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian yang lalu kita telah membahas tentang menjaga perut kita dari mengkonsumsi barang-barang yang haram, di mana pada kajian yang lalu kita telah membahas wa minal haramil mahdi ma yu'kalu minal awqafi min ghairi syartil waqif. Dan bagian dari sesuatu yang haram mutlak haram adalah ma yu'kalu minal awqaf, sesuatu yang dimakan dari harta wakaf min ghairi syartil waqif, dari sesuatu yang tidak disyaratkan oleh orang yang mewakafkan. Jadi sesuatu yang diwakafkan kemudian orang yang mewakafkan memberikan syarat. Misalkan saya punya tanah ini saya wakafkan untuk pemakaman umum. Nah, kemudian pemakaman umum ini tanah ini tidak digunakan untuk pemakaman. Maka itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan syarat dari orang yang mewakafkan. Atau dalam konteks sekarang, saya sekarang punya perusahaan. Perusahaan apa? Perusahaan transportasi. Saya wakafkan perusahaan ini untuk apa? Hasilnya untuk menyekolahkan orang yang tidak mampu. Artinya seluruh hasil dari perusahaan tersebut setelah dipotong oleh biaya pengelolaannya yang proporsional, yang profesional, setelah itu hasil bersihnya harus digunakan untuk apa? Untuk menyekolahkan biaya sekolah orang-orang yang tidak mampu. Kemudian digunakan harta tadi untuk apa? Saya pakailah buat bangun masjid. Nggak boleh. Tidak boleh. Saya gunakan untuk bangun sekolah. Tidak boleh. Karena tidak sesuai dengan syarat yang diberikan oleh orang yang mewakafkan. Kemudian dilanjutkan di sini, faman lam yashtaghil bittafaqquhi fama ya'khudhuhu minal madarisi haramun. Barang siapa yang tidak sibuk dengan tafaqquh. At-tafaqquh itu artinya mendalami ilmu agama. Mendalami ilmu agama. Fama ya'khudhuhu minal madarisi haramun. Maka segala sesuatu yang diambil dari madrasah-madrasah, maksudnya di sini adalah dari sesuatu yang
diwakafkan untuk madrasah, untuk pendidikan, maka itu haram. Maka itu haram. Contohnya dia tidak kontribusi dalam pendidikan di madrasah, yang madrasah itu diwakafkan untuk pendidikan, maka kemudian dia mengambil sedangkan dia bukan nazir, bukan pengelola dari wakaf itu, maka itu haram. Maka itu haram. Jadi tidak boleh karena dia tidak berkecimpung dalam at-tafaqquh tadi, pendidikan tadi. Wa manirtaqaba ma'siyatan turaddu biha. Nah, yang tadi itu bisa dikiaskan dengan hal-hal yang lain. Barang wakaf, sesuatu yang diwakafkan untuk dengan syarat wakifnya spesial, khusus. Jadi dulu di masa Salahuddin Al-Ayyubi, jadi Salahuddin Al-Ayyubi ini yang membebaskan Palestina, ya. Salahuddin Al-Ayyubi ini nyambung dengan Imam Al-Ghazali karena satu alma mater. Bahasa kita satu alma mater. Dulu namanya Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah. Itu alumni sana. Itu di masa Salahuddin Al-Ayyubi itu ada namanya wakaf-wakaf gitu. Bahkan wakaf-wakaf dulu itu sampai kepada wakaf membuat keran air di pinggir jalan, di pos-pos. Kalau di sekarang apa ya? Sekarang itu rest area. Nah, sekarang rest area. Rest area sekarang bayar semua, nggak ada yang gratis. Kalau dulu rest areanya orang haji. Gitu. Rest areanya orang haji itu di sana banyak wakaf. Wakaf apa? Ada yang wakaf tempat peristirahatan, ada yang wakaf pakaian, ada yang wakaf makanan, ada yang wakaf itu keran itu tadi. Jadi kerannya ini dari atas itu manusia. Turun ke bawah sedikit, tetesan airnya itu ada kayak seperti apa, genangan gitu. Itu yang di situ minumnya kuda sama onta. Terus turun lagi ke bawah lagi, minumannya keledai. Turun ke bawah lagi, minumannya anjing sama kucing. Itu wakaf. Jadi sampai di masa ya kekhalifahan waktu itu, meskipun khalifahnya banyak, gubernur-gubernurnya banyak, itu sampai karena semua kebutuhan itu terpenuhi, ada yang wakaf untuk apa? Untuk makanan burung yang hinggap di atap masjid. Sejahtera tidak? Sejahtera karena yang sudah dipikirkan burung, karena manusianya sudah sejahtera. Ada yang wakaf untuk membuat nampan bagi anak kecil yang berdagang, karena di masa itu ada orang tua itu membuatkan nampan, kemudian nampan itu isinya makanan untuk dijual oleh anak kecil, namanya anak kecil. Lari-lari pecah, kalau pecah orang tuanya marah. Nah, wakaf dibuatkan untuk itu. Jadi kalau anak kecil jatuh pecah, dia tinggal datang ke kantor wakaf itu minta ganti, diganti. Artinya semua kebutuhan dipenuhi dengan wakaf-wakaf tadi. Dengan wakaf-wakaf tadi. Sekarang yang punya seperti itu siapa? Yang menyediakan hal-hal yang seperti itu siapa sekarang? Tidak ada. Adanya umat Islam semuanya buatnya apa? Proposal, dikonfirmasi atau enggak tahu, gitu kan? Saingan untuk dapat beasiswa, saingan siang kan, waktu interview kalah sama apa? Sama titipan. Mana wakaf-wakaf itu sekarang? Gitu kan? Mana wakaf-wakaf itu sekarang? Al-Azhar sebesar itu di Mesir itu tidak punya stasiun televisi. Kemana? Kemana orang-orang Islam yang kaya itu kemana?
Dulu tahun 60-an itu pernah diusulkan konsolidasi seluruh umat Islam, diprakarsai oleh Al-Azhar. Itu mengusulkan untuk apa? Mengusulkan untuk membeli satu satelit, di mana satelit itu digunakan untuk kepentingan seluruh umat Islam dan untuk menyatukan kalender umat Islam. Disepakati. Setelah bubar sampai sekarang nggak ada satu satelit pun. Tapi channel-channel TV Barat itu yang punya satelitnya orang-orang Arab. Orang-orang Arab. Kemana? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kemana? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Artinya apa? Artinya kita jamaah sekalian dipecah belah. Dipecah belah, mau kita sadar atau tidak sadar, dengan hal-hal yang tidak prinsipil, dengan sesuatu yang tidak prinsipil, dengan sesuatu yang tidak prinsipil. Karena kalau kita bersatu dengan segala perbedaan kita, mereka bingung. Mereka di sini siapa saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Gitu. Yang jelas segala sesuatu yang tidak bermanfaat yang kita perdebatkan sekarang ini tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Lebih baik kita bersatu dengan segala perbedaan yang kita miliki, selama masih sama-sama menghadap ke kiblat sholatnya, gitu kan? Sholatnya masih 5 waktu, gitu kan? Sudah selesai, itu saudara kita, gitu kan? Kalaupun ada perbedaan, silahkan dibicarakan dengan baik-baik, gitu kan? Jangan kemudian diajak masuk, disebarkan, akhirnya melahirkan fanatisme. Akhirnya fanatisnya kepada golongan-golongannya masing-masing tanpa mengedepankan kemaslahatan bagi masyarakat yang awam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali melanjutkan, wa manirtakaba ma'siyatan turaddu biha syahadatuhu. Barang siapa yang melakukan kemaksiatan, maka syahadatnya, kesaksiannya itu ditolak. Ini siapa di antara kita yang tidak melakukan maksiat? Semuanya melakukan maksiat. Maka kalau dalam ilmu hadis itu ada syarat namanya al-adalah, yaitu keadilan seorang rawi. Adil di sini salah satunya adalah tidak melakukan dosa besar syaratnya. Dan juga tidak membiasakan sesuatu yang diperbolehkan dalam agama, tapi ketika dilakukan itu membuat kehormatan seorang tersebut turun. Contohnya, saya mengajar seperti ini, kemudian saya sambil minum, ngajarnya jalan berdiri sambil minum. Boleh tidak minum sambil berdiri? Haram? Tidak haram. Atau misalkan saya ngajar seperti ini, kemudian saya ke mall, kemudian di mall saya jalan sambil makan es krim, jilat-jilat. Boleh tidak? Halal tidak? Halal itu. Halal. Tapi kemudian papasan dengan jamaah Masjid Al-Ikhlas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Itu halal atau haram? Itu halal. Tapi perbuatan itu menjatuhkan derajat seseorang. Itu menjatuhkan derajat seseorang. Dan ini di setiap daerah itu berbeda-beda. Di setiap daerah itu berbeda. Termasuk salah satunya nongkrong di pinggir jalan. Nah, kami biasanya dulu waktu di Mesir itu nunggu bis, ada haltenya kecil, tempat duduknya sedikit. Akhirnya kita jongkok.
jongkok kita dimarahi. Aib itu, nggak boleh gitu kan. Kita nggak tahu kalau adat mereka seperti itu aib sekali lah. Jadi nggak boleh jongkok di dekat halte itu. Jadi harus berdiri semuanya. Udah berdiri kita. Karena itu adat mereka seperti itu. Kalau kita ya halte penuh, ya sudah duduk aja kan gitu. Kalau mereka tidak seperti itu. Nah itu adalah beberapa hal. Atau membiasakan melakukan dosa-dosa kecil. Contohnya apa? Contohnya mencuri hal-hal yang remeh-temeh. Dan biasanya kalau di pondok itu apa? Ada permen nih, permen satu kotak, ambil satu kan nggak ketahuan. Ambil satu. Itu adalah kebiasaan dosa-dosa kecil yang dibiasakan, maka itu menjatuhkan adalah keadilan seseorang sehingga riwayatnya tidak diterima dalam ilmu hadis. Maka di sini siapa di antara kita yang tidak melakukan itu? Tidak melakukan itu, tidak ada. Bagaimana kita bisa menerima saksi? Kesaksian kita bagaimana bisa diterima? Maka sekarang periwayatan itu sulit sekali. Nah ini syahadah di sini kesaksian di peradilan. Jadi orang yang melakukan kemaksiatan tidak diterima syahadatnya. Di masa sekarang tidak. Orang yang melakukan kemaksiatan setelah bebas dari penjara dia menjadi public figure. Jadi suri tauladan gitu kan. Sekarang kan kebalik. Orang yang pernah melakukan sebuah kesalahan maka dijadikan duta atas kesalahan yang dia lakukan. Itu sekarang. Saya nggak tahu ini logikanya dari mana. Yang jelas ini yang melakukan kemaksiatan maka tidak diterima kesaksiannya. Ini bagaimana kita sudah masuk ke dunia yang terbolak-balik. Fama ya'khudhuhu bi ismi sufiyati min waqfin au ghairihi haram. Dan segala sesuatu yang diambil atas nama tasawuf, sufiyah itu tasawuf, min waqfin, dari sesuatu yang diwakafkan, dari harta wakaf, au ghairihi, atau dari selainnya, maka ini haram. Jadi tidak boleh mengambil dari harta wakaf atas nama tasawuf. Gitu. Atas nama tasawuf. Atas nama tasawuf. Nah sekarang ini banyak di masa sekarang ini tasawuf dengan menjual nama tasawuf. Maka standarnya itu jelas. Di tasawuf itu dilihat siapa gurunya. Ya, siapa gurunya? Sama dengan keilmuan dalam agama Islam. Itu semuanya ada guru. Standarnya guru atau istilah kita sanad. Gitu. Istilah kita sanad. Ilmu syariat itu jelas diambil dengan sanad. Dengan guru. Maka di sini beda ya. Sanad di sini guru itu berbeda dengan ijazah. Berbeda dengan ijazah. Terkadang kita terpaku dengan ijazah. Maka kamu ijazahmu apa? S1, S2, S3, S4, S5. Padahal Samsung sudah S berapa Samsung sekarang? S10 ya? Atau udah ada S11 gitu kan? Berarti kita masih kalah dengan HP sudah S berapa gitu. Ini berbeda. Karena kalau kita lihat sekarang berapa banyak yang sudah memegang ini di universitas itu membentuk seseorang untuk menjadi seorang mujtahid. Mujtahid itu seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Laits, Imam Ats-Tsauri. Itu mujtahid. Nah, itu tempatnya di mana? Di universitas. Kenapa bisa demikian? Nah, contohnya berapa banyak yang sudah yang baru nulis skripsi S1 yang dikritik Imam Bukhari.
gitu kan? Itu artinya kan membentuk seorang mujtahid. Gitu. Jadi kalau ingin mengkritik Bukhari, ingin mengkritik Imam Syafi'i, ingin mengkritik Imam Malik, gitu. Imam Syafi'i itu salah. Nah, masuk universitas. Masuk universitas. Karena kalau ngaji dengan guru itu pastinya dari awal sampai akhir lama banget. Nah itu nggak sampai. Maka di sini para ulama, guru kami di Mesir mengatakan belajar di Universitas Al-Azhar itu hanya mendapatkan 1/3 dari ilmu. 2/3-nya di mana? 2/3-nya di majelis-majelis ilmu yang ada di Masjid Al-Azhar dan di sekitar Masjid Al-Azhar. Gitu. Artinya apa? Ilmunya itu 2/3-nya itu ada di masjid. Gitu. Ada di masjid. Sedangkan di universitasnya itu hanya 1/3. Gitu. Maka masjid itu bahasa Arabnya jami'un, ya, jami'un. Jami'. Kalau universitas bahasa Arabnya jami'atun, ada taknya. Nah, yang ada taknya itu muannas, perempuan. Kalau jami'un itu muzakkar. Nah, dalam ilmu warisan itu lidzakari mislu hadzil untsayain. Gitu. Jatahnya laki-laki itu 2 kali lipat dari perempuan. Jadi belajar di masjid itu 2 kali lipat daripada belajar di universitas. Itu para ulama Al-Azhar mengatakan demikian. Maka yang mengajar di Masjid Al-Azhar itu rata-rata beliau-beliau adalah profesor yang juga mengaji di masjid. Gitu. Mengaji di masjid. Maka di sini standar sufi ya. Ustadz, sufi itu gimana sih? Dilihat gurunya. Gurunya siapa? Kan dia belajarnya dari siapa, mendapatkan lisensi dari siapa. Nah itu sudah jelas. Maka kalau sudah ada lisensinya oke. Sudah ada lisensinya oke. Kalau tidak ada lisensinya, saya sarankan jangan dulu. Saya sarankan jangan dulu. Waqad dzakartu madakhilash syubuhati wal halali wal harami fi kitabin mufradin min kutubi ihya'i ulumiddin. Dan aku telah menyebutkan pintu-pintu masuknya syubhat, maksudnya hal-hal yang terkait dengan barang-barang syubhat, dan juga terkait hal-hal yang halal, terkait hal-hal yang haram. Jadi haram dan halal itu jelas, pertengahannya syubhat. Imam Al-Ghazali sudah menyebutkan perkara ini dalam sebuah judul khusus atau bab khusus dari judul-judul dalam buku Ihya Ulumiddin. Jadi buku Ihya Ulumiddin itu ditulis oleh Imam Al-Ghazali bukan untuk orang awam, tapi untuk orang-orang khusus yang sudah mendalami ilmu, kemudian pelajarilah Ihya Ulumiddin. Nah, Ihya Ulumiddin itu tidak bisa dijelaskan oleh sembarangan orang, kecuali orang yang sudah mengamalkan baru bisa menjelaskan. Maka sulit. Jadi untuk hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu aja membutuhkan 3 buku. Para ulama ada yang memprotes, Imam Al-Ghazali ini nggak tahu tentang hadis. Akhirnya orang yang datang setelahnya membuktikan, oke, saya keluarkan hadis-hadis yang disebutkan Imam Al-Ghazali dalam Ihya. Akhirnya diteliti satu-satu. Datang ulama lagi diteliti satu-satu. Datang ulama lagi diteliti satu-satu. Al-Hafidh At-Tijani yang terakhir. Itu ternyata Imam Al-Ghazali mengerti tentang hadis. Jadi orang-orang yang mengkritik Imam Ihya Ulumuddin itu nggak ada banyak hadis palsu di dalamnya, berarti belum meneliti. Karena untuk mengatakan itu para ulama meneliti dulu, dan hanya ditemukan sedikit dari Ihya Ulumuddin ini yang hadisnya lemah. Nah ini Imam Al-Ghazali sudah menyebutkan tentang kriteria-kriteria barang-barang yang halal, barang-barang yang haram, dan yang syubhat
di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Fa'alaika bitolabihi, hendaklah kamu membacanya, membaca Ihya Ulumuddin. Fa inna ma'rifatal halali wa talabahu faridhatun ala kulli muslimin kas-shalawatil khamsi. Karena sesungguhnya mengetahui sesuatu yang halal, barang-barang yang halal, dan mencari sesuatu yang halal, fardhah, wajib, ala kulli muslimin, bagi setiap muslim, kas-shalawatil khamsi, sebagaimana sholat 5 waktu. Jadi kalau sudah baligh, itu hukumnya wajib mengetahui tata cara bersuci. Ya, kalau sudah baligh ini wajib mengetahui tata cara bersuci, fardu ain. Ya, tata cara sholat fardu ain karena sudah baligh. Nah, sebagai orang yang sudah dewasa ini, maka wajib hukumnya mengetahui mana barang yang halal, mana barang yang haram. Wajib, fardu ain. Kalau tidak tahu, sekarang nyari yang haram aja susah, disuruh nyari yang halal, gitu kan. Mati kita, gitu kan. Yang halal itu banyak, masih banyak, gitu. Atau jangan-jangan kita yang memang sudah ditutup hati kita untuk melihat sesuatu yang halal itu sulit. Jadi yang nampak yang haram-haram saja sudah. Na'udzubillah. Maka kita harus belajar mana barang-barang yang halal, yang boleh kita cari, kita usahakan untuk bekal hidup kita, keluarga kita, dan seluruh keturunan kita. Dan itu kalau tertetes satu yang haram, itu sulit itu bersihkannya. Ya kalau kita sadar, kalau kita nggak sadar, artinya nikmat-nikmat saja. Bisa jadi itu yang menyebabkan kita tertutup dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ammal farju, dan sedangkan terkait dengan al-farju di sini adalah kemaluan. Ya, kemaluan. Ini kaitannya dengan zina. Fahfazhu, maka jagalah dia, an kulli ma harramallahu ta'ala, dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kun kama qala ta'ala, dan jadilah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Mereka menjaga kemaluan mereka kecuali kepada istri-istri mereka. Kepada istri-istri mereka. Jadi agama Islam ini sempurna. Kenapa sempurna? Allah memberikan kita nafsu, kemudian nafsu itu difasilitasi. Kalau kamu ingin melampiaskan nafsumu, saya bukakan pintu yang halal menurut syariat. Apa? Menikah. Maka sesuatu yang haram itu menjadi halal dengan syariat. Dengan syariat. Au ma malakat aimanuhum, ini hamba sahaya atau kepada hamba sahayanya. Maka budak itu halal bagi pemiliknya. Budak itu halal digauli oleh pemiliknya karena dia seperti barang. Tapi sekarang sudah nggak ada perbudakan seperti itu. Islam membolehkan itu untuk menghilangkan perbudakan.
Karena setelah dinikahi dia bebas menjadi istri dan anak-anaknya pun menjadi orang yang bebas. Bukan jadi budak lagi. Itu peraturan dalam Islam seperti itu. Jadi perbudakan itu sudah tidak ada sekarang. Jadi kalau Islam, ini gimana ini? Kok ada seperti ini? Gitu kan. Dulu ketika peperangan itu tawanan itu jadi budak di masa itu. Di masa itu. Sekarang ada yang seperti itu? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Wala tasil ila hifdzil farji illa bihifdzil aini anin nazari. Dan kamu tidak akan sampai bisa untuk menjaga kemaluanmu kecuali dengan menjaga matamu dari pandangan. Menjaga mata dari pandangan. Di masa kami dulu ketika SMP, SMA, kuliah itu paling cuma lirik-lirik, ya kan? Lirik-lirik. Baru setelah itu ada Facebook. Setelah lahir Facebook mulailah itu semuanya bisa disebar di Facebook, ya. Facebook kemudian nggak laku. Makanya yang pakai Facebook sekarang usia-usia seperti kami. Anak-anak muda, bapak-bapak makainya Instagram. Nggak jarang mereka punya akun Facebook. Di Instagram bagaimana lagi? Coba dilihat itu sekarang viewernya ustadz-ustadz yang punya Instagram berapa sih? Bandingkan dengan mereka-mereka yang memang itu sudah kehidupan mereka di sana, gitu kan. Jauh, nggak ada 1% pun. Artinya apa? Anak-anak kita bisa menjaga pandangan, belum di luar, gitu kan. Jadi kalau ingin menjaga kemaluan, pandangan dulu dijaga, gitu kan. Itu yang keluar di beranda Facebook, di story Instagram itu yang trending topik saja. Memang yang trending topik yang ngaji Al-Quran. Bagaimana kita bisa menjaga mata kita? Ini dunia kita sekarang. Ini PR kita sebagai orang tua. Ini PR kita sebagai orang tua. Dan kalau ada yang bisa seperti itu, bisa menjaga, coba. Bisa nggak? Anak-anak kecil sekarang sudah jago sekali. Apalagi TikTok, ayo. Masuk ke TikTok sekarang. Tapi ya itu harus kita manfaatkan untuk kebaikan kita. Bagaimana caranya? Ya adik-adik yang muda inilah yang berpikir. Kalau kami sudah sulit sekali untuk main TikTok, main ini sudah susah. Ini sebelum ngajar di Al-Ikhlas saja harus baca berapa lembar. Gitu kan. Itu butuh persiapan karena nggak sembarangan. Seperti sekarang kita ngaji semuanya live di Facebook, kadang live di YouTube, kan ada yang di Instagram. Itu sebenarnya itu bisa jadi kontrol, kan? Kontrol karena semua orang akan menonton, kemudian konten yang akan kita sampaikan nggak boleh sembarangan. Tapi sekarang malah itu kebalik. Justru karena ada ini semuanya sembarangan aja ngomong. Gitu. Sembarangan saja menyampaikan. Nah di sini nih bagaimana kita menjaga mata kita? Bagaimana menjaga mata kita? Bagaimana anak-anak kita sekarang mengakses sekolahnya semuanya sudah pakai HP, pakai tab, pakai komputer. Bagaimana kita kontrolnya? Kadang kita banyak yang gaptek. Belajar ya belajar, gitu kan. Bapaknya datang ganti belajar. Bapaknya pergi ganti lagi YouTube, TikTok, apalah Instagram semuanya. Bisa tidak kita mengontrol HP anak kita? Itu sudah semuanya difasilitasi. Sudah kita akses semuanya. Jadi seluruh yang diinstal di HP konfirmasi ke email kita atau ke perangkat kita. Itu bisa sekarang seperti itu.
Iklan di YouTube Kids kemarin tentang homoseksual itu gimana? Itu iklannya di YouTube Kids. Itu bagaimana? Gitu kan? Bisa tidak kita membatasi? Bisa enggak anak-anak kita sekarang ngaji lagi, setiap maghrib ngaji, gitu kan, memperbaiki bacaan, baca Iqra, gitu kan, baca Iqra. Dulu kita di usia kami kelas 1 SD sudah hatam Quran, sudah lancar bacanya. Sekarang lulus SD lancar baca Al-Quran, alhamdulillah, alhamdulillah, gitu kan, alhamdulillah. Tapi faktanya kita ngaji, belajar Iqra, belajar baca Al-Quran bukan dengan anak-anak kecil, tapi dengan pensiunan. Artinya baca Al-Quran setelah pensiun, ya alhamdulillah lah, gitu. Alhamdulillah masih belajar, gitu kan. Niat untuk masuk surga masih ada, gitu. Bagaimana nanti anak-anak kita setelah pensiun justru nggak baca Al-Quran, itu bagaimana? Ini PR kita panjang sekali nih. PR kita, bagaimana menjaga mata. Sedangkan untuk menjaga kemaluan itu syaratnya harus menjaga mata dulu. Itu dari penglihatan. Melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihatnya di mana? Di jalan sekarang? Enggak, di jalan sudah enggak laku. Justru di dalam kamar melihatnya sekarang. Di dalam kamar tidak bisa. Tidak bisa. Bagaimanapun diblok oleh Menkominfo. Wah, banyak caranya. Banyak caranya untuk bisa diakses lagi, itu banyak, masih bisa. Artinya bagaimana? Saya sendiri bingung. Saya pribadi bingung, itu bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Itu menjaga mata. Wa hifdzul qalbi anil fikri. Setelah menjaga pandangan, baru menjaga hati. Dari apa? Dari pikiran. Dari pikiran. Pikiran apa? Ya pastinya kalau sudah melihat, pikirannya sudah akan kemana-mana, gitu kan. Makanya jangan melihat. Nah, jangan melihat saja, gitu kan. Pikirannya masih kemana-mana. Kenapa? Setannya belum masuk Islam. Ya kan? Setan pendamping kita belum masuk Islam. Itu apa caranya sekarang? Bisa sekolah. Bisa hanya dengan sekolah? Tidak bisa. Itu caranya hanya dengan tasawuf. Nah, tapi tasawuf pun dipermainkan. Tasawuf kan dipermainkan. Dipermainkan. Itu bagaimana? Tidak bisa. Jadi Islam itu tiga paket ini harus lengkap. Keimanan, keislaman, ihsan. Nah, ihsan itu tasawuf. Ihsan itu tasawuf. Tidak bisa. Tanpa tiga ini tidak bisa. Tidak bisa. Kita hanya fokus di keimanan. Setelah keimanan, baru setelah itu ke syariat. Syariat juga masih bolong-bolong. Terus mau ke tasawuf bagaimana? Tasawuf itu selain Allah tidak ada. Selain Allah tidak ada. Itu tidak bisa. Kecuali dengan tasawuf, membersihkan hati dari pikiran yang tidak jelas, itu hanya dengan tasawuf. Caranya apa? Caranya dengan zikir. Zikir ada berapa? Zikir ada 3 tingkatan. Pertama zikir dengan lisan. Bagaimana? Ya setelah sholat kita zikir. Itu zikir yang level pertama itu. Alhamdulillah, mau zikir setelah sholat itu alhamdulillah. Kadang setelah sholat, apa ini? Nggak ada itu zikir, adanya doa. Padahal doa itu juga zikir. Itu zikir yang pertama. Zikir yang kedua itu adalah mengajak untuk berzikir, mengajak untuk benar-benar berzikir. Artinya faham. Salah satunya ya majelis ilmu, salah satunya pengajian, salah satunya belajar, salah satunya menghayati dari apa yang dizikirkan, gitu kan. Ini level yang kedua, artinya harus belajar. Ini zikir yang kedua. Zikir pertama dan kedua digabungkan, maka menjadi mazkur. Mazkur artinya apa? Orang yang berzikir itu disebutkan di langit.
terkenal di langit. Akhirnya disebut oleh Allah. Allah mengatakan apa? Inni uhibbu fulanan fa'ahibbahu, kepada malaikat Jibril. Aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Baru itu karena apa? Penggabungan dua. Nah, ini zikir nggak mau, faham nggak juga. Terus mau disebut di langit bagaimana? Nggak bisa. Nah, ini tentang apa? Hifdzul qalbi anil fikri. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga DKM Masjid Al-Ikhlas ini diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya dan seluruh keluarganya. Demikian juga jamaah yang hadir ataupun yang tidak hadir, dimudahkan segala urusan dunia dan juga akhirat. Juga seluruh keluarganya diselamatkan dari fitnah dunia, fitnah akhirat, diberikan kesehatan, dibukakan rezeki yang halal, dijauhkan dari yang haram. Ala hadzini wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan apabila ada yang bisa dimanfaatkan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.